Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali setelah di video yang sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana membuat coding untuk edit pada data guru ya dengan menggunakan selected pada list menu di jenis kelamin. Selanjutnya adalah kita akan membuat program untuk coding ruang kelas gitu ya, untuk ruang kelas. Nah, uniknya di ruang kelas ini adalah kita menggabungkan dari 3 tabel, yaitu tabel ruangan, setup kelas, dan data siswa. Jadi ada 3 tabel yang relasi, yang saling berhubungan di sini. Karena apa? Karena di tabel ruangan ini terdiri dari 3 field, yaitu ID ruangan, ID siswa, dan ID kelas. Nah, ID ruangan ini adalah milik primary key, milik tabel ruangan. ID siswa ini adalah kepunyaan dari data siswa, karena di tabel data siswa dia memiliki ID siswa. Lalu ada lagi ID kelas. Ini adalah primary key punyanya si tabel data tabel setup kelas. Ya, dia punya ID kelas. Nah, dia pada saat kita klik yang kita inginkan adalah pada saat kita klik edit, maka di sini akan muncul nama dan nama NIS dan kelas yang kita pilih, gitu ya. Nah, di sini siswa pada saat kita klik list menunya, ini akan muncul nama dan NIS-nya. Yang ada di dalam kurung ini adalah NIS. Ini namanya. Nah, ini adalah kelas. Sedangkan di tabel ruangan itu kan sebenarnya hanya ada terdiri dari ID siswa, ID kelas, dan ID ruangan. Jadi pada saat kita memanggil ID siswa, maka akan otomatis nama dan NIS siswa ini akan muncul, gitu ya. Nah, sekarang langkahnya bagaimana? Kalau untuk input kan sudah bisa, misalnya saya input punyanya siapa ya? Punyanya Doni misalnya. Terus kelasnya adalah kelas 3DK24. Kita klik submit, maka dia akan muncul. Oke. Nah, langkah awal kita coba untuk yang delete terlebih dahulu. Untuk delete masih belum bisa ya. Delete dan edit belum bisa. Oke. Berikutnya adalah sekarang kita coba tadi sepertinya masih ada pesan error di ruang kelas. Nah, ini ya 46 dan 61 kita lihat berarti dia ada di file jadwal ruang kelas. Berarti kita buka dulu nih file jadwal ruang kelas. Oke, ini saya buka jadwal ruang kelas. Nah, supaya tidak muncul pesan error ini, maka di sini kita tambahkan kalimat error underscore reporting buka kurung 0 tutup kurung titik koma ya. Lalu sudah kita save. Lalu di refresh, ini klik di sini ya. Refresh. Nah, maka pesan errornya akan hilang. Sekarang kita coba untuk yang delete-nya ya. Yang delete berarti tombol delete dan tombol edit ini kita buatkan link yang ada di Ahrefs-nya ya. Oke. Kita buka lagi jadwal ruang kelas. Lalu di sini ada aksi edit dan delete. Nah, ini Ahrefs-nya ya. Ahrefs-nya. Nah, caranya bagaimana? Supaya cepat kita lihat saja di materi yang sebelumnya. Di file yang sebelumnya misalnya ada di data guru misalnya. Oh, sorry, bukan save as ya. Klik no. Saya ulang. Open ya, file open, data guru. Nah, di sini di aksinya ini saya copy saja terlebih dahulu. Ya, saya copy, Ctrl C,
copy ya, copy jadwal ruang kelas. Nah, yang ini saya klik ya, yang sekitar baris 168 sampai 169, paste. Nah, ini Ahref, nah ini page delete guru karena kita mau masuk ke jadwal ruang kelas ya. Berarti di sini kita kasih aja delete jadwal ruang ya, delete jadwal ruang, jadwal underscore ruang. Gurunya kita ganti delete underscore jadwal, jangan pakai spasi ya, jadwal ruang. Nah, karena tadi masuknya ke tabel ruangan, berarti kita ininya ID ruangan. Nah, ini gurunya diganti jadi ruangan. Lalu ini pun kita ganti jadi ruangan. Ya. Ini kita ganti jadi ruangan, lalu apakah Anda yakin akan menghapus jadwal kelas, jadwal kelas ini? Terus di sini edit jadwal. Oke. Terus ID, saya layar kodein deh. Oke. Bentar ya. Jadinya di sini Ahrefnya ada delete sama edit ya, delete jadwal ruang dan edit jadwal ruang ya. Oke, kalau sudah ini kita save. Di save, kita sudah di save, sekarang kita mau buat yang delete jadwal ruang. Ya, caranya adalah kan sebelumnya kita sudah buat delete untuk guru, kita ambil aja dari delete guru ya, kita buka dulu file delete gurunya. Itu. Nah, ini lalu kita save as, file, save as, kita kasih nama delete, tadi kan di sini mintanya delete jadwal delete underscore jadwal ruang. Nah, ini kita tulis delete underscore jadwal ruang karena di sini kita pakainya delete underscore jadwal ruang gitu ya. Oke. Kalau sudah, berikutnya sekarang kita ganti delete jadwal ruangnya koneksi delete from apa tadi nama tabelnya? Tabelnya adalah tbl underscore ruangan. Berarti di sini kita kasih tbl underscore ruangan. Where ID underscore ruangan sama dengan $ID underscore ruangan. Tentunya di sini juga kita kasih ID underscore ruangan, lalu di sininya ID underscore ruangan. Nah, language-nya kalau ini benar, menghapusnya sudah benar, maka dia akan masuk ke file data, masuk ke file jadwal ruang kelas, ya, ke jadwal ruang kelas. Nah, berarti di sini kita kasih jadwal underscore ruang kelas, gitu ya, jadwal underscore ruang kelas. Oke, kalau sudah kita save, sekarang kita coba apakah berhasil atau tidak. Ini kita refresh. Doni saya hapus terlebih dahulu. Nah, apakah Anda yakin akan menghapus jadwal kelas ini? Kita klik OK. Nah, berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk yang edit.
Ya, yang edit belum kita buat. Kan di sini edit mintanya adalah nama filenya edit_jadwal ruang. Berarti kita akan membuat file edit_jadwal ruang gitu ya. Nah, langkahnya adalah kalian tetap buka file jadwal ruang kelas, kita akan copy paste dengan caranya adalah dengan menggunakan save as. Ya, tadi namanya adalah edit_jadwal ruang ya. Berarti kita save as, kasih nama edit underscore jadwal ruang gitu ya. Nah, ini sudah berubah menjadi edit underscore jadwal ruang. Selanjutnya adalah ini kita ganti ruang kelas, kita kasih nama edit ruang kelas gitu ya, biar ada perbedaannya. Selanjutnya bagian mana lagi? Selanjutnya adalah kita tambahkan, di sini kan karena kita maunya menggunakan update, ya, kita maunya menggunakan update. Nah, maka ini kita akan ganti yang tadinya insert menjadi update, gitu ya. Oke, selanjutnya karena tabel ruang itu primary key-nya adalah ID ruangan, maka kita buatkan satu variabel untuk ID ruangan. Kita copy, pindahkan di sini, paste, copy paste gitu ya. Nah, ini $ID ruang siswa kita ganti jadi ruangan. Terus HTML titis di sini ID ruangan. Nah, jika sudah, sekarang kita tambahkan di sini, kita ganti yang tadinya insert ini berubah menjadi update. Ya, insert intunya kita hapus jadi update. Nah, update tabel ruangan, terus values-nya diganti jadi set. Nah, ini kita jangan hapus dulu supaya kita biar membantu kita saja untuk memanggil variabel-variabelnya. Di sini ada ID siswa sama ID kelas. Berarti kita ketik nih, ini kan ada ID siswa sama ID kelas. Berarti kita tambahkan di sini ID underscore siswa sama dengan tanda petik $ ID underscore siswa. Lalu koma, apalagi yang ada, yaitu ID kelas. Nah, berarti kita ketik di sini ID underscore kelas sama dengan pakai tanda petik dulu ya, tanda petik $ID underscore kelas, tanda petik. Nah, kalau sudah yang ini kita hapus. Nah, ID kelas, terus kita ketik where ID underscore ruangan itu sama dengan tanda petik $ID underscore ruangan. Tanda petik, tanda kutip. Tanda petik, tanda kutip. Tutup kurung, titik, koma. Jadi tanda petik dulu ya, jangan ketukar. Tanda petik dulu baru tanda kutip. Oke, selanjutnya bagian mana lagi yang mau kita ganti atau kita tambahkan, yaitu di sini di form action. Nih yang ada bacaan form action-nya. Ya, yang ada bacaan form action-nya kalian tambahkan. Ya, kalian tambahkan nah di sini ya. Kita ketik dulu tanda siku, tanda tanya, PHP, tanda siku, tanda tanya, PHP. Ini saya tutup dulu. Tanda tanya, tanda siku. Oke, kita kasih di sini
kita kasih di sini ID underscore ruangannya, ya, ID underscore ruangannya di sini dolar ID underscore ruangan sama dengan dolar underscore get sama dengan dolar underscore get, lalu tanda petik ID underscore ruangan, tanda petik tutup kurung kotak, terus titik koma. Selanjutnya kita bikin lagi dolar query gitu ya, kita panggil ininya. Oke, kita ketik dolar query sama dengan mysql underscore query, mysql underscore query buka kurung dolar koneksi, koma, tanda kutip, select, bintang, from, tbl underscore ruangan, gitu ya. Where, karena kita tadi pakainya tabel ruangan kan, where id underscore ruangan sama dengan tanda petik dolar id underscore ruangan gitu, tanda petik, tanda kutip, tutup kurung, titik, koma. Selanjutnya kita buat variabel dolar row sama dengan mysql underscore fetch underscore array gitu ya. Terus kita panggil variabel yang ada di atas nih yang dolar query. Berarti dolar query tutup kurung titik koma. Gitu. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke form action-nya. Form action-nya sudah bukan jadwal ruang kelas lagi, tapi nama file kita apa? Edit underscore jadwal ruang. Nah, berarti kita ganti edit underscore jadwal ruang. Metode post selanjutnya kita karena edit berarti kita bikin input type hidden-nya terlebih dahulu. Tanda siku, input, spasi, type sama dengan hidden ya, hidden. Oke. Terus name sama dengan ID underscore ruangan. Terus kita panggil di sini value-nya. Ya, kita panggil di sini value. Oke, sama dengan tanda siku, tanda tanya, PHP, echo, dolar, ID underscore ruangan gitu ya. Terus titik koma, kita tutup PHP-nya tanda siku. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa yang di akhirnya kita kasih kurung siku. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah berarti kita punya dua variabel nih. Row yang ini, dolar row yang di sini adalah untuk tabel ruangan. Dolar row satu yang ada di sini adalah untuk data siswa, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, karena di sini untuk menampilkan NIS dan nama kelas itu menggunakan list menu, gitu ya, menggunakan list menu, maka kita ada beberapa perintah PHP-nya yang kita modif, gitu ya. Sekarang kita lihat di sini tadi saya sudah sampaikan bahwa
Ini adalah membandingkan, kita lihat di tabel ruang dia punya ID siswa. Di data siswa dia punya ID siswa. Agar data ini muncul sesuai dengan apa yang kita pilih, berarti harus mensinkronkan. Mensinkronkan apakah ID siswa yang ada di tabel ruangan itu sama dengan ID siswa yang ada di data siswa. Ya, maka kita harus menggunakan metode if. Gitu. Jadi option value-nya ini kita kasih metode if. Nah, caranya bagaimana? Setelah while, ya, setelah while kita buat lagi, ya, setelah while kita buatkan lagi di sini. Oke ya, sebentar. Tanda tanya. Oke, saya buatkan if buka kurung dolar, if buka kurung dolar row yang ada di sini ya, dolar row buka kurung tanda petik ID underscore siswa tanda petik kurung kotak itu harus sama dengan, samanya 2 kali ya, ngetik samanya 2 kali, harus sama dengan dolar row 1 ya. Buka kurung kotak tanda petik ID underscore siswa tanda petik kurung kotak gitu. Nah, terus titik koma tanda tanya tanda siku. Artinya gini, jika ID siswa yang ada di, ya ini ya, jika ID siswa yang ada di dolar row itu punya siapa? Punya tabel ruangan. Itu sama dengan ID siswa yang ada di dolar row 1, ini dolar row 1 itu punya data siswa. Jadi jika ID siswa yang ada di tabel ruangan itu sama dengan ID siswa yang di tabel data siswa gitu ya, maka nah sekarang kita iniin ID siswa, ini kita ini kelebihan tutup kurungnya. Oke, maka kita pakai buka kurung kurawal gitu ya. Maka ini saya tutup ininya. Value, tanda siku, tanda tanya, PHP, echo, row. Oke, nah ini kita tambahkan nih. Ya, kita tambahkan di sini selected. Nah, sama dengan selected. Nah, kalau sudah tanda siku, tanda tanya, PHP, echo, dolar row, nama 1 ini tetap sama. Nis, option. Oke, tetap sama ya sampai option. Lalu berikutnya sudah sama, iya ini sudah tutup kurung kurawal. Berikutnya kita tambahkan ya setelah tutup kurung ini tuh untuk tutup kurung kurawal untuk yang di sini ya. Saya ini deh kasih jeda biar. Nah, oke. Terus saya buatkan di sini else. Nah, else gitu ya, buka kurung kurawal. Oke. Terus tutupnya saja terlebih dahulu. Nah, gini. Nah, lalu ini option value-nya saya copy. Option value copy ya. Klik kanan, copy, pindahkan di taruh di sini. Paste. Nah,
Berikutnya yang selected-nya kita hapus. Nah, gitu ya. Selected-nya kita hapus, tanda siku sudah, ini sudah selesai, terus kita tutup kurung kurawal. Nah, tutup kurung kurawal untuk yang ada di sini, ya. Oke, tanda siku, tanda tanya, PHP, tutup kurawal. Tanda tanya, tanda siku. Oke, tutup kurung kurawalnya yang belum adalah ini satu, berarti kita tambahkan satu lagi tutup kurung kurawalnya. Tutup kurung kurawal, oke ini select. Oke, berikutnya adalah untuk yang kelas ya, untuk yang kelasnya belum nih. Ya, yang kelasnya kan nih, saya refresh dulu deh. Ya, kita coba. Ini saya refresh, kita coba. Nah, ini masih ada baris ke-97 masih ada yang salah. Baris ke-97. If $row, oh ini sorry nih, ini nggak pakai, apa namanya, bukan pakai titik koma, tapi tutup kurung biasa. Kita save lagi, ini kita refresh. Nah, saya ulangi lagi kalau Ibnu Sina, masih belum berhasil. Masih ada yang belum ditambahkan, $ID ruangannya sudah, status, ID ruangan, select bintang from tabel ruangan, oke, hidden $ID ruangan, koneksi, select bintang from data siswa by nama, underscore siswa, oke. Sudah ya, sekarang kita masuk ke ID kelas. Ya, ke ID kelas. Ini kita copy paste saja ya. Kita copy paste while $row hampir sama dengan yang ada di sini. Copy setelah while ya. Paste. Nah, ini saya kelebihan buka kurung awalnya. Oke, if $row ID siswa, berarti ini ID siswanya diganti menjadi ID kelas. Nah, ini ganti menjadi ID kelas. Lalu berikutnya if $row. Nah, ini kan $row 2 ya. Oke, berarti kan ID kelas ini adanya di setup kelas. Berarti ini kita ganti jadinya bukan $row 1 tapi $row 2. Lalu option value, tanda siku, tanda tanya PHP, echo $row, udah $row sama dengan $row 2. Lalu option value echo $row 2 ID kelas. Nah, ini kita tambahkan nih. Ya, kita tambahkan selected-nya di sini. Ya, kita tambahkan selected nih. Di sini. Setelah tanda kutip ya. Oke, echo $row. Nah, sudah. Lalu kita tambahkan untuk yang else-nya. Gitu ya. Oke, else. Nah, buka kurung kurawal. Nah, kalau sudah, ini kita copy saja dulu yang ini. Nah, copy, pindahkan di sini di bawah. Oke. Tapi selected-nya nggak usah dipakai. Nah, tuh. Ya, jika sudah, kita tutup dengan
PHP-nya. Tanda siku, tanda tanya, PHP, tutup kurung kurawalnya ada 2 ya. Tutup kurung kurawal untuk yang di sini 1, sama untuk yang while. Gitu ya, sama untuk yang while. Nah, kalau sudah tanda tanya, tanda siku. Nah, kita coba ya, di-save dulu ada kesalahannya di mana. Kita refresh. Misalnya Ibnu Sina, oh masih belum berubah nih. Naila Larasati masih belum berubah, harusnya berubah. Kita coba lihat dulu ya. Oke, saya cek. Nah, ini kayaknya kesalahan di sini ya, tidak pakai spasi nih, where ID underscore ruangan. Oke, kita coba save. Kita refresh. Refresh ya, misalnya ini Adi Kurnia, saya klik. Nah, maka ini akan muncul ya ID Kurnia 3IA02 sudah benar ya. Saya klik Rizkon misalnya. Nah, Rizkon oke ya 3DK24. Oke, sekarang kita coba saya akan coba mengedit. Misalnya Rizko Halali kita rubah jadi Doni, lalu ininya menjadi 3DBU4 gitu ya, menjadi 3DBU4. Adi Kurnia ya tadinya ya. Kita klik. Oh, masih belum mau berubah. Kita ulang coba Adi Kurnia. Atau saya ganti ininya aja dulu deh. 3DBU4 submit. Masih belum berubah nih. Ada kesalahan di mananya nih. Kita lihat di update-nya, update TBL ruangan set ID siswa. Itu ya, kita coba cek dulu. Oke, sudah kita cek, saya cek dulu ya. Dan nanti kalian coba dicek lagi ya. Boleh nanti kalian tinggal screenshot aja nih, ya. Biar bisa dilihat hasilnya. Ini kan yang dari baris pertama sampai kedua, kalian tinggal cek lagi. If we set ID ruangan, ID siswa sama ID kelas. Oke, sudah ya. Oke, berikutnya ini. Oke, ini kalau yang di sini tidak ada perubahan. Di sini pun tidak ada perubahan, hanya perubahan yang ada di sini. Ya, $ID ruangan sama dengan $_get ID ruangan. Select bintang from tabel underscore ruangan gitu ya. Select tabel ruangan sudah. Nah, sekarang yang ini form action, page edit jadwal ruang. Jangan lupa tambahkan input type hidden-nya. Ya, ID ruangan, echo $ID ruangan. Oke, sudah. Sekarang untuk yang list menu pada siswanya. $siswa, select bintang from data siswa, lalu while $row1 ini, terus if $row ID siswa, gitu ya, sama dengan $row1 ID siswa, buka kurung kurawal, tambahkan ini. Artinya kalau untuk yang list menu yang di sini, codingnya adalah ini, dari baris 96 sampai 113. Oke, nanti dicek lagi ya, dilihat lagi. Oke, sudah. Selanjutnya untuk yang setup kelas. Nih setup kelasnya, ya. Nah, setup kelasnya ini hampir sama sih. Di sini $kelas sama dengan MySQL form setup kelas. Kalau yang tadi kan from data siswa. Terus ini variabelnya adalah $row2. Oke, selanjutnya option value ini. Ya, jadi intinya kalau yang untuk kelas coding yang harus kalian eksekusi adalah ini. Gitu. Ya, ini boleh kalian stop dulu terus screenshot tinggal dilihat codingnya. Oke, cuma yang di bagian situ saja yang dirubah.
yang di bawahnya semua sama, ya. Tuh, yang di sini sama nih. Select bintang from tabel ruangan. Apa saja tabel ruangan yang akan muncul? Ruangan, terus setup kelas, ya. Ini nama tabel. Terus setup kelas sama data siswa. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita menggunakan 3 tabel, yaitu tabel ruangan, setup kelas, dan data siswa, gitu ya. Where ruangan titik ID kelas. Nah, jadi ruangan dengan kelas yang sama apa? Yang sama ID kelas. Terus apalagi kita menggunakannya? ID ruangan sama tabel siswa, yaitu yang sama apa? ID siswanya, gitu ya. Oke, sudah? Kalau sudah kita save, file, save. Nah, sekarang kita, eee, apa namanya, kita buka aplikasinya, ini kita refresh, misalnya nih Rizqon Halali yang tadinya 3DK24, saya mau ganti, ya, ganti jadi misalnya 3IA02, ya tadi kan 3DK24 ya, ini saya ganti 3IA02, submit. Nah, berubah ya Rizqon Halalinya. Atau saya rubah namanya deh, saya nggak mau Rizqon Halali, misalnya Doni. Kita klik submit. Nah, yang tadinya Rizqon udah nggak ada kan, jadinya Doni. Oke ya, silakan ya dicoba untuk yang edit dan delete pada menu penjadwalan ruang kelas. Nih yang ini. Selanjutnya nanti kalian lanjutkan yang pengajaran. Caranya sama. Nah, yang pengajaran ini ada 3 tabel nih, ya. Guru, pelajaran, dan kelas. Berarti kita ambil dari data guru, dari setup pelajaran, sama setup kelas. Ada 3 tabel yang harus kita gunakan, gitu. Nah, ini jadwal pengajaran. Berarti sama, mmm jadwal pengajaran isinya apa saja nih? Nomor, nama guru, NIP, mata pelajaran, kelas. Berarti ada 4 ya. Oh, ada tabel jadwal ya, sorry. Nah, ada 4 yang harus dirubah. Oke, nanti, eee, intinya kalian coba kerjakan dulu yang ruang kelas, nanti yang pengajaran, saya akan berikan videonya lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.